Aktivitas di pagi hari membuat suasana sangat hangat. Kali ini saya akan membawa sahabat pesona ke Kabupaten Bangka. Di sini terdapat seorang seniman yang membuat sebuah karya dengan menggunakan bahan bekas atau limbah bahan-bahan daur ulang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan modal mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sekitar, Sukri bersama sahabat-sahabatnya membuat sebuah karya seni. Awal mula ide dalam pembuatan souvenir, di mana pada awalnya Sukri dan sahabat-sahabatnya melihat di sekitar mereka yang memiliki bahan baku atau barang-barang limbah yang dapat dijadikan sebuah karya seni. Awal mula kita ngebuat galeri ini buat ngisi-ngisi waktu kosong. Jadi pada saat kita lagi off atau lagi kosong kerjaan, coba-cobalah bikin ini kerajinan dari bahan bekas atau gimana gitu kan. Itu kan ceritanya juga awalnya itu karena di sini banyak bahan baku limbah organik atau gimana yang tidak terpakai atau dilupakan atau gimana kan. Gimana caranya supaya bisa ngasilin sesuatu atau istilahnya profit lah dari barang-barang limbah. Jadi kita pada saat kita kosong waktunya kita coba, pertama kali sih kita bikin dari limbah bambu kan, kita coba bikin yang lebih beda daripada yang lain. Jadi pada saat orang lain pada bikin perahu-perahu yang dari kayu dengan model-model yang umum atau gimana, kita coba bikin yang lebih unik, lebih pada saat jadi pertama kali kita bikin, tanggapan dari teman-teman atau orang lain yang lihat pertama kali kita bikin, ini keren banget. Nah, jadi pada saat orang bilang ada tanggapan baik dari teman-teman sekitar atau orang-orang yang lewat, jadi motivasi buat kami. Rupanya barang limbah yang kita gunain atau dengan modal yang tidak seberapa ini ada yang yang tertarik dengan barang ini. Dan alhamdulillah pas pertama kali kita bikin itu produk pertama ada yang ngebeli. Jadi itu yang bikin tambah motivasi kita buat membuat lagi kayak gitu kan. Sukri bersama sahabatnya memanfaatkan bahan baku seperti bambu atau bahan-bahan limbah lainnya untuk membuat sebuah karya seni. Kali ini Sukri sedang membuat sebuah karya seni
yaitu sebuah kapal, di mana pada zaman dahulu nenek moyang kita terkenal dengan suku lautnya. Proses pembuatan perahunya itu dari bahan dasar dulu ya. Bahan dasarnya kita menggunakan limbah bambu sama plus limbah kayu lah. Jadi proses pembuatan pertama buat perahu, misalnya awal mulanya itu kita desain dulu nih pola perahunya. Sebelumnya kan kita desain dulu lewat Corel atau Photoshop atau gimana gitu kan. Jadi kalau sudah bentuk desainnya, pola-polanya, baru kita print, kita cetak di papan atau triplek, sekat-sekat lambungnya atau kerangka perahunya. Itu kalau sudah jadi kita cetak, kita potong sesuai dengan gambar. Habis itu selanjutnya sketch kapal. Jadi kita ambil ya, kita perbaikin sedikit, di print besar ya, di print besar. Kalau misalnya kita tidak punya print yang besar, kita pakai print yang kecil aja, disambung-sambung, disambung-sambung. Kalau sudah berbentuk polanya kan, itu kan kalau di print kan bisa sampai semeter atau 2 meter, itu kan nggak masalah kalau disambung-sambung. Kita kan cuma ambil pola-pola sekat-sekat lambungnya atau gimana. Kalau sudah terbentuk polanya, baru kita sedikit demi sedikit tutupin kerangkanya dengan kulit bambu yang sudah kita olah. Selanjutnya baru kita buat miniatur kayak meriam atau setir atau gimana, ya kan? Semuanya kita buat sesuai dengan gambar lah. Dalam proses pembuatan hasil karya tersebut, Sukri bersama sahabatnya meluangkan waktu untuk pengerjaan pembuatan karya seni seperti perahu yang sedang dikerjakan. Karya ini sebelumnya sudah sempat dilirik oleh Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno pada acara Adui di Bangka. Keunikan dan kemegahan dari karya yang telah dibuat oleh Sukri bersama teman-temannya ini membuat Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno tidak dapat lepas dari hasil karya mereka. Dalam proses pembuatan perahu ini, Sukri dan teman-temannya meluangkan waktu kosong untuk merancang dan membuat konsep perahu. Yang mana perahu ini dapat dilihat berbeda dari souvenir perahu pada umumnya. Pekerjaan kita kosong atau belum ada order percetakan, kita lagi nggak ada orderan buat ngisi-ngisi waktu sama teman-teman, kita mikir dulu ya, coba-cobalah ekap pria dengan bahan limbah kan. Hasil yang kemarin yang ya
Bedanya saya sama teman-teman agak puas sedikit. Kemarin sempat acara Adwi 2023 itu kan ada kunjungannya Pak Sandiaga Uno. Saya sempat mengasih Pak Sandiaga miniatur kita dan dia senang sekali kan, rupanya karya kita, souvenir kita yang kita tampilkan di acara kemarin itu jadi nominasi acara Adwi kemarin ya, kategori souvenir. Dan alhamdulillah kemarin kita itu dapat juara 1 Adwi 2023, itu ngalahin 75 desa kategori souvenirnya. Yang ditampilin, yang saya lihat kemarin tampilin banyak ya. Pembuatan perahu ini Sukri bersama teman-temannya memerlukan sedikitnya 30 hari pengerjaan. Lamanya pengerjaan tersebut dikarenakan detail dari kapal tersebut sangatlah sulit. Sukri dan teman-temannya bisa dibilang sangat imajinatif dan berbakat. Bagaimana tidak, hanya dari bahan seadanya pria berperawakan kecil ini mampu membuat produk kerajinan yang cukup diperhitungkan. Adapun produk kerajinan yang dibuat Sukri ini berupa miniatur kapal yang legendaris. Dia pun tak menyangka produk kerajinannya itu bisa memiliki nilai ekonomis hingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang bagi orang di sekitar agar dapat memanfaatkan bahan yang sudah tidak terpakai lagi menjadi sebuah karya seni. Kiprahnya dalam membuat cenderamata berupa miniatur perahu tradisional dimulai sejak 2018 lalu. Mulanya ia hanya nyoba-nyoba dengan memanfaatkan barang bekas yang seadanya. Galeri yang telah didirikan Sukri bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat baik tua ataupun muda untuk bersama-sama membuat karya seni dari bahan-bahan limbah yang sudah tidak terpakai lagi. Seperti Aditya dan teman-temannya yang selalu mampir sepulang sekolah atau bermain ke Galeri Sukri untuk belajar membuat karya seni. Pintu Galeri Sukri dan teman-temannya terbuka lebar bagi para sahabat ataupun rekan-rekan yang ingin bermain dan saling berbagi pengalaman dalam mengolah bahan yang sudah tidak terpakai lagi menjadi sebuah karya seni. Dengan berbagi dan saling tukar pengalaman akan membuat limbah atau bahan yang sudah tidak terpakai lagi menjadi karya seni dengan nilai yang tinggi.
galeri ini kan memang kita bikin terbuka untuk umum, buat teman-teman, adik-adik atau ya siapa aja lah yang pengen belajar bareng. Memang sih kita istilahnya ya dibilang kita sebagai pengrajin juga bukan sebenarnya. Pengrajin bukan, seniman juga masih dikatakan jauh. Jadi kita sekarang masih tahap belajar juga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau siapa yang pengen sama-sama belajar kita kayak bikin kriya atau menimbulkan ide-ide baru, kita sangat senang sekali kalau ada teman-teman yang mau gabung sama kita istilahnya. Ya semoga gimana ya, jadi kayak kesiapan alat atau alat produksi apa bahan baku ya insya Allah kan kita bisa penuhin sedikit-sedikit. Jadi dari karya-karya yang kita jual atau sudah kita jual, kita belikan alat produksi baru buat memudahkan produksi. Dan alhamdulillah sekarang alat produksinya sudah mulai bertambah dari sebelumnya manual. Sekarang kita sudah ada mesin-mesin yang buat memudahkan, sedikit demi sedikit kita tambah. Jadi uang yang kita dapat dari penjualan atau pesanan atau gimana itu kan kita sisihin buat pembelian alat baru, memudahkan kita buat produksi banyak. Sementara ini sih kalau pesanan alhamdulillah setiap bulan atau setiap minggu itu ada, biarpun cuma sedikit ya. Jadi sebelumnya memang belum ada sama sekali karena kita tidak berhenti mempromosikan atau tidak berhenti menyampaikan ke teman-teman lain dari face to face atau lewat sosial media atau gimana. Galeri ini sebenarnya tempatnya kayak apa ya, kita buat ini rumah kreatif lah buat pengembangan teman-teman atau yang siapa aja yang mau belajar atau belajar bareng. Jadi saat aku buka galeri ini karena kita lihat potensi daerah atau potensi dari teman-teman. Sayang kalau tidak dikembangkan kan. Habis itu teman-teman juga sebagian sini banyak yang pernah buat atau sebelumnya juga pernah jadi pengrajin, karena mereka bingung mau masarkannya di mana atau produknya kurang laku. Jadi ya kita buka galeri ini buat sama-sama memasarkan kayak gitu kan. Sama-sama memasarkan, kita buat wadah kreativitas teman-teman, misalnya buat menitip barang atau menuangkan ide-ide baru. Kita selalu terbuka ini masuk anak-anak sekolah atau gimana yang pengen belajar atau belajar bareng dengan kita siap dan kita terima semuanya, karena kita membentuk galeri ini juga galeri bersama maksudnya kan, buat pengembangan pariwisata khususnya di Bangka lah. Karena kan sebelumnya memang kurang pengrajin atau gimana. Jadi lagi potensi sekarang kan pemerintah lagi mengembangkan pariwisata. Jadi gimana caranya supaya kita ada andil di situ buat mengembangkan pariwisata Bangka dengan souvenir. Ya memang sih di daerah lain juga mungkin banyak yang sudah buat souvenir atau gimana kan. Ya kita gimana caranya supaya kita bisa bikin juga, dan bentuknya istilahnya
ya kita modifikasi dari bentuk sebelumnya, kita bikin lebih beda lah dari daerah-daerah lain, ya buat nunjukin bahwa oh ini loh kerajinan yang dari Bangka, yang sebelumnya ini kan belum pernah kedengeran kerajinan dari Bangka, apaan sih. Jadi karena kita berdirinya juga mandiri bersama teman-teman atau gimana kan, jadi dengan dana yang terbatas, buat minimin biaya produksi, kita menggunakan bahan-bahan limbah organik atau limbah yang pantas pakai kayak limbah kayu, plastik, atau sabut kelapa. Tapi yang banyak kita buat sih sekarang sih dari limbah bambu dan limbah sabut kelapa, batok kelapa kayak gitu kan, yang gampang kita dapat dan ngebentuknya juga nggak begitu sulit. Kami ini dari pulang sekolah, daripada kami tak ada gawe apa lah, jadi kami kesini diajak ke Bang Sukri untuk membuat kerajinan dari bahan-bahan bekas. Selama di sini ku banyak belajar tentang membuat kerajinan dari limbah-limbah atau barang-barang bekas. Salah satunya adalah membuat burung dan lain-lain. Yang ku dapat dari sini selama ngobrol, dapat pengalaman banyak dari bisa membuat barang, mainan, segala macam dari bahan-bahan limbah sampah dari dari kelapa, bisa membuat di rumah atau pekerjaan sekolah, misalnya kalau ada prakarya. Prinsip seni sejati bukanlah untuk menggambarkan, tetapi untuk membangkitkan kreativitas. Membutuhkan keberanian seorang seniman sejati, bukanlah orang yang terinspirasi, tetapi orang yang menginspirasi orang lain. Dunia selalu tampak lebih cerah ketika kamu baru saja membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada.